Kabar duka menyelimuti jagat hiburan ketika Empo Alpa dikabarkan wafat secara mendadak. Namun di balik kepergian itu, tersimpan kisah-kisah firasat yang sempat ia rasakan jauh sebelum ajal menjemput. Dalam beberapa bulan terakhir, Empo Alpa diketahui mengalami perubahan sikap yang cukup mencolok. Ia yang biasanya tampil ceria dan berisik di setiap kesempatan, tiba-tiba terlihat sering melamun dan menyendiri seperti memikirkan sesuatu yang berat. Orang-orang terdekat mulai menyadari ada hal aneh dari sorot mata wanita yang selalu terlihat penuh semangat tersebut. Beberapa sahabat artis pun bercerita bahwa Empo Alpa sempat beberapa kali curhat mengenai mimpi-mimpi yang membuatnya gelisah. Salah satunya adalah mimpi bertemu almarhum sahabat lamanya yang sudah lebih dulu wafat. Dalam mimpi itu, sahabatnya tersenyum sambil mengulurkan tangan, berkata bahwa sudah waktunya untuk pulang. Empo Alpa mengaku berkali-kali terbangun dalam keadaan ketakutan bercampur haru. Firasat itu begitu kuat hingga membuatnya sering bertanya-tanya apakah ajalnya sudah dekat. Meski tidak mengatakan terus terang, Empo Alpa perlahan-lahan mulai membereskan semua urusan pribadinya. Ia menyusun berbagai dokumen penting di rumahnya agar mudah ditemukan oleh keluarga jika dirinya tiba-tiba tidak ada. Ia juga mulai menghubungi sahabat-sahabat lamanya satu persatu, meminta maaf atas semua kesalahan. Sikapnya itu tentu membuat banyak orang curiga bahwa ia mungkin menyimpan penyakit serius. Namun saat ditanyai, ia hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa dirinya sedang belajar lebih siap untuk segala kemungkinan dalam hidup. Suatu hari, setelah pulang dari syuting, Empo Alpa sempat memandangi langit sore cukup lama dari balkon rumahnya. Ia berbisik pelan bahwa langit hari itu sangat indah, seakan menyambut dengan ketenangan luar biasa. Sang asisten rumah tangga yang melihat pemandangan itu mengaku merinding, karena detik itu juga ia merasa ada aura berbeda dari Empo Alpa. Seolah-olah wanita yang selama ini penuh candaan itu sedang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Dalam doa-doa malamnya, Empo Alpa diketahui semakin sering menangis tanpa alasan. Ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan dan menyadari betapa cepat waktu berjalan. Ia pun menuliskan banyak pesan ke dalam buku harian kecilnya, berisi harapan agar anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan bisa tetap kuat bila suatu hari ia tidak bersama mereka lagi. Buku itu kemudian ditemukan setelah kepergian Empo Alpa dan membuat semua orang tak kuasa menahan tangis. Beberapa hari sebelum menghembuskan napas terakhir, Empo Alpa sempat mengunggah foto selfie dengan caption yang terasa seperti pesan perpisahan. Ia menulis bahwa hidup ini seperti panggung sandiwara, ada waktu tampil, ada pula saatnya turun selamanya. Tak sedikit netizen yang kemudian merespons ungkapan tersebut dengan doa, meski banyak juga yang mengira itu hanyalah gaya candaan khas Empo Alpa. Siapa sangka, ternyata kalimat itu menjadi salah satu pesan terakhirnya di media sosial. Saat sedang menunggu giliran di ruang make up, Empo Alpa menceritakan firasatnya kepada sahabat dekatnya, mengatakan bahwa ia merasa akhir-akhir ini sering mendengar suara bisikan ketika berada di tempat sepi, seolah ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Ia tidak takut, justru merasa damai ketika bisikan itu datang. Sahabatnya merinding mendengar cerita tersebut, namun saat ingin menanggapi, Empo Alpa keburu tertawa dan mengganti topik seolah cerita itu hanyalah bualan belaka. Firasat-firasat itu semakin kuat ketika ia sempat jatuh pingsan tiba-tiba di lokasi syuting. Ketika sadar, ia berkata dalam kondisi samar bahwa dirinya seperti diajak pergi oleh seseorang yang wajahnya begitu bersinar, namun ia menolak karena masih memikirkan anak-anaknya. Cerita tersebut membuat satu tim produksi syok. Mereka tidak pernah menyangka lelucon khas Empo Alpa selama ini ternyata menyimpan kisah spiritual yang begitu dalam. Sebelum meninggal dunia, Empo Alpa rupanya beberapa kali menyampaikan kepada keluarganya bahwa ia tidak ingin menyusahkan siapapun saat sakit. Ia meminta jika suatu hari dirinya tak sadarkan diri, cukup dibawa ke rumah dan dimandikan saja tanpa banyak prosedur. Keluarga menangis mendengar permintaan itu, terlebih saat Empo Alpa mencium tangan ibunya dengan sangat lama seakan berpamitan.
Sambil berkata, "Terima kasih sudah melahirkan saya," ia menangis terseduh-seduh. Pada suatu malam, beberapa jam sebelum kondisinya menurun drastis, Empo Alpa memanggil adiknya ke kamar. Ia meminta agar mereka duduk berdua sambil memegang tangannya. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata bahwa ia memiliki firasat besok atau lusa dirinya akan pergi menghadap Tuhan. Sang adik sontak terpukul dan menangis, tidak siap menerima kemungkinan buruk tersebut. Namun Empo Alpa justru terlihat sangat tenang, bahkan sempat menenangkan adiknya agar tidak bersedih terlalu dalam. Malam itu pula, Empo Alpa menyebut nama Raffi Ahmad, sosok yang selama ini ia hormati dan kagumi sebagai adik di dunia entertainment. Ia meminta agar adiknya menghubungi Raffi nanti jika dirinya benar-benar meninggal dunia. Ia menyampaikan pesan agar Raffi tetap semangat bekerja, tidak lupa menjaga kesehatan, dan selalu istiqomah dalam berbagi rezeki kepada sesama. Pesan itu begitu mendalam seolah ia telah menyusun kata-kata terakhirnya dengan penuh kesadaran. Pesan tersebut disebutkan berkali-kali bahkan hingga menjelang subuh, seolah Empo Alpa sangat khawatir bila pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Ia mengatakan Raffi adalah sosok yang dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Meski jarang bertemu, Empo Alpa merasa Raffi adalah orang yang tulus dan tidak berubah sejak awal meniti karir. Ia ingin Raffi menjadi penerus semangat untuk terus menebar tawa dan kebaikan yang selama ini juga ia lakukan di panggung hiburan. Dalam kondisi tubuh yang mulai melemah, napasnya sudah tersengal, namun Empo Alpa masih mengajak adiknya untuk berzikir bersama. Sesekali ia mengelus dada sambil berkata bahwa dadanya merasa sesak, tetapi tidak ingin membuat panik keluarganya. Ia tetap mencoba tersenyum dan mengatakan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Jika saatnya tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Esok paginya, kondisi Empo Alpa tiba-tiba memburuk. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan ia sempat tidak sadarkan diri selama beberapa menit. Keluarga langsung membawa ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, tubuh Empo Alpa sangat lemah. Namun ia masih sempat membuka mata dan berbisik kembali, "Jangan lupa sampaikan ke Raffi Ahmad pesan Empo, jangan lupa bahagia." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia menutup mata dengan tenang dan tidak pernah membuka matanya lagi. Dokter menyatakan bahwa Empo Alpa meninggal dunia akibat komplikasi yang menyerang jantung dan paru-parunya. Tangis keluarga pecah seketika. Mereka belum bisa mempercayai kehilangan sosok wanita yang selalu menghidupkan suasana dalam setiap kesempatan. Kabarnya, saat jenazah Empo Alpa dimandikan, wajahnya terlihat tersenyum seolah dalam keadaan sangat damai. Hal itu membuat semua orang yakin bahwa ia berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Para tetangga dan kerabat berbondong-bondong datang melayat. Mereka membawa bunga dan doa terbaik. Di tengah isak tangis, adik Empo Alpa menepati janjinya untuk menyampaikan pesan terakhir kepada Raffi Ahmad. Ia segera menghubungi Raffi melalui asisten pribadi sambil menceritakan detik-detik terakhir sang kakak. Raffi yang mendengar kabar tersebut langsung syok dan menangis. Ia tak menyangka bahwa wanita lucu yang sering membuatnya tertawa di balik layar kini telah tiada. Raffi Ahmad kemudian membuat unggahan video singkat di media sosialnya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dengan suara bergetar, Raffi menyampaikan rasa terima kasih atas semua kenangan, canda tawa, serta pesan menyentuh yang dititipkan oleh Empo Alpa. Ia berjanji akan menjalankan titipan pesan itu sebagai doa dari orang baik yang sangat ia hormati. Raffi juga menuliskan caption panjang bahwa dunia hiburan kehilangan salah satu sosok penuh tawa yang selalu total dalam memberi hiburan kepada masyarakat. Sementara itu, warganet ikut tersentuh melihat kedekatan batin antara Empo Alpa dan Raffi Ahmad. Banyak yang tidak mengetahui betapa dalamnya rasa persaudaraan mereka. Kini, pesan terakhir Empo Alpa terasa seperti amanah besar agar Raffi terus menebar kebahagiaan. Kolom komentar Raffi Ahmad dipenuhi ucapan belasungkawa dan doa-doa untuk almarhumah Empo Alpa. Penggemar menyebut ini sebagai momen paling haru sepanjang tahun karena mengingatkan bahwa maut bisa datang kapan saja tanpa pandang usia.
Jenazah Empo Alpa dimakamkan di pemakaman keluarga dengan prosesi penuh haru. Doa-doa dipanjatkan agar arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa sahabat artis turut hadir, mengenang masa-masa indah saat syuting bersama. Mereka mengatakan bahwa Empo Alpa selalu menjadi orang pertama yang datang ke lokasi syuting, membawa makanan, dan memberikan semangat kepada semua orang sekalipun dirinya sedang lelah. Sosoknya begitu dicintai karena kepeduliannya yang tulus tanpa pamrih. Kini, cerita firasat Empo Alpa sebelum meninggal menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kehidupan ini penuh tanda-tanda yang kadang tidak kita sadari. Dari mimpi, firasat batin, hingga keinginan kuat untuk berpamitan kepada orang-orang tertentu, seolah Tuhan sudah mempersiapkan skenario indah untuk kepulangannya. Empo Alpa meninggalkan warisan bukan berupa harta melainkan tawa, cinta, dan pesan menyentuh yang terus dikenang. Detik-detik terakhirnya yang penuh ketabahan memperlihatkan bahwa ia telah siap jika saat itu tiba. Tubuh yang lemah tapi hati yang kuat membuat semua orang belajar arti ikhlas. Lewat pesannya kepada Raffi Ahmad, Empo Alpa seakan ingin memastikan bahwa panggung hiburan tetap menjadi tempat yang menyebarkan kebahagiaan, bukan hanya tempat mencari popularitas. Di mata banyak orang, Empo Alpa telah pergi. Namun canda tawanya, suaranya yang khas, dan kebaikan hatinya abadi dalam kenangan jutaan orang. Ia mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan ikhlas, mencintai sesama, dan tidak lupa memohon ampun sebelum terlambat. Salam perpisahan yang ia bisikkan kepada Raffi Ahmad kini menjadi doa yang menggema luas, jangan lupa bahagia. Setelah kepergian itu, banyak orang yang mengaku semakin percaya bahwa firasat adalah salah satu cara Tuhan memberikan pertanda. Melalui kisah Empo Alpa, mereka belajar bahwa tidak ada salahnya lebih peka terhadap setiap tanda-tanda kecil yang muncul dalam hidup. Kepergiannya memang meninggalkan luka mendalam, namun pesan yang ia titipkan sebelum pergi menjadi lentera penerang hati banyak orang agar senantiasa menghargai hidup, mencintai keluarga, dan selalu menjaga sesama. Jika Raffi Ahmad kini tersenyum di layar kaca, mungkin di balik senyum itu ia menyimpan sebuah janji yang tak akan pernah dilupakannya, janji kepada seorang kakak yang berpulang dengan firasat cinta dan segenggam pesan mulia. Selamat jalan, Empo Alpa. Tawa dan kebaikanmu akan kekal dalam ingatan bangsa ini. Sejak kepergian Empo Alpa, suasana rumah yang biasanya dipenuhi gelak tawa berubah sunyi seakan kehilangan napas kehidupan. Sang suami, yang selama ini menjadi sahabat sekaligus pendamping setianya, terlihat terpukul mendalam. Tatapannya kosong menatap sudut-sudut rumah yang masih menyimpan kenangan bersama. Istrinya. Di ruang tamu, masih tergantung foto keluarga mereka saat liburan terakhir, membuat setiap orang yang melihat tak kuasa menahan perih di dada. Ia berusaha tegar di hadapan anak-anak, meski dalam diam sering kali pundaknya bergoyang menahan tangis. Suami Empo Alpa dikenal bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sosok yang selalu mendukung setiap langkah karir istrinya. Ia sering mengantar Empo Alpa ke lokasi syuting, menunggu hingga larut malam, bahkan memastikan makan dan istirahat sang istri selalu teratur. Kini, rutinitas itu hilang seketika. Rumah serasa kosong, bahkan aroma parfum khas Empo Alpa yang biasa memenuhi kamar masih tertinggal, membuat sang suami kerap berdiri lama di depan lemari pakaian hanya untuk menghirup aroma yang membuatnya merasa istrinya masih ada. 4 anak Empo Alpa pun merasakan kehilangan yang tak terkira. Anak pertama yang mulai beranjak remaja tampak berusaha menjadi sosok paling kuat. Ia membantu mengurus adik-adiknya, mengajak mereka bermain, dan memberi semangat meskipun matanya sembab karena banyak menangis diam-diam. Ia memahami betul bahwa kini hanya ayahnya satu-satunya sandaran. Dengan sepenuh hati, ia berkata akan berusaha menjadi kebanggaan almarhumah ibunya dan menjaga adik-adiknya seperti amanah yang selalu diulang-ulang oleh Empo Alpa. Anak kedua yang berusia belasan tahun masih sering memeluk bantal kesayangan milik ibunya. Ia merasa tak siap kehilangan pelukan hangat dan ciuman lembut setiap kali sang ibu pulang dari kerja. Dalam beberapa malam,
ia sering terbangun sambil memanggil nama, "Mama," berharap sosok itu berdiri di ambang pintu kamarnya seperti biasanya. Sang ayah hanya bisa menghampiri, memeluk erat dan menenangkan, meski dirinya sendiri masih rapuh karena ditinggalkan belahan jiwanya. Anak ketiga yang masih duduk di bangku sekolah dasar terlihat paling sulit menerima kenyataan. Ia berkali-kali menanyakan, "Mama kok lama banget syutingnya?" Katanya cuma sebentar. Sang ayah dengan lembut menjelaskan bahwa mama sudah syuting di surga, syuting paling panjang tanpa bisa pulang lagi. Mendengar itu, anak kecil itu pun menangis meraung, memukul-mukul dada ayahnya karena tidak mau kehilangan sosok yang selalu bercerita dongeng sebelum tidur. Tangisan itu membuat seluruh keluarga ikut terisak, menyadari betapa dalam cinta seorang anak kepada sang ibunda. Anak bungsu yang masih balita tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia hanya mengikuti suasana hati orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat semua orang menangis, ia ikut menangis. Saat semua terdiam, ia bertanya polos, "Mama mana?" Pertanyaan itu menjadi tusukan paling tajam bagi sang ayah. Ia mendongak ke langit-langit rumah seolah memohon kekuatan Tuhan agar mampu menjawab setiap pertanyaan anaknya tanpa membuat hatinya makin remuk. Setiap malam, sang suami duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap langit sambil mengusap air mata yang tak kunjung kering. Kadang ia memutar video-video lama Empo Alpa di ponselnya, terutama video candaan mereka berdua sebelum tidur. Suara tawa Empo Alpa yang begitu khas menjadi temannya melewati malam-malam kelabu. Ia bergumam, "Pa, kamu bahagia di sana. Aku kuat kok, seperti yang kamu minta." Meski ucapan itu terdengar tegar, namun wajahnya tak sanggup menyembunyikan kesedihan yang tertahan. Untuk menghidupi anak-anak, sang suami kini harus mengambil peran ganda, menjadi ayah sekaligus ibu. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seadanya, mengantar anak-anak sekolah, dan memastikan rumah tetap berjalan seperti biasa. Namun seringkali saat menyiapkan bekal, ia teringat bagaimana Empo Alpa selalu memasak sambil bernyanyi. Ia merindukan aroma masakan khas istrinya yang selalu mampu membuat seluruh isi rumah hangat dan penuh keceriaan. Tetangga dan kerabat sering datang untuk menemani keluarga yang ditinggalkan, terutama memberikan semangat kepada sang suami agar tetap kuat. Mereka mengatakan bahwa Empo Alpa pasti bahagia melihat keluarganya terus kompak dan saling menguatkan. Kata-kata itu menjadi penghibur sementara, namun tetap saja rasa kehilangan tidak bisa disembuhkan semudah itu. Setiap sudut rumah menjadi kenangan yang seolah masih hidup. Kadang terdengar imajinasi seakan Empo Alpa berjalan di dapur atau tertawa di ruang tamu. Suami Empo Alpa memutuskan untuk membangun ruang kecil berisi barang-barang peninggalan istrinya sebagai tempat untuk mengenang. Di ruang itu, dipajang pakaian panggung terakhir, catatan skrip, dan surat-surat kecil yang pernah ditulis Empo Alpa untuk anak-anak. Ruang sederhana itu menjadi tempat keluarga berkumpul setiap malam Jumat untuk membacakan Yasin dan mendoakan sang ibu tercinta. Setiap kali mereka selesai berdoa, sang suami selalu berkata, "Mama sayang kalian, Mama cuma pindah tempat." Kini kehidupan perlahan harus kembali berjalan. Anak-anak mulai kembali ke sekolah. Meski sesekali mereka menatap bangku kosong di ruang tamu tempat Empo Alpa biasanya duduk. Ketika ulang tahun anak sulung tiba, mereka sengaja tiup lilin di makam ibunya sambil berdoa. Tangisan pecah namun juga menimbulkan kekuatan baru bahwa meski raganya telah tiada, cinta Empo Alpa akan terus menghidupkan semangat mereka. Raffi Ahmad yang mengetahui kabar kondisi keluarga Empo Alpa, turut memberikan perhatian lebih. Ia beberapa kali mengirimkan bantuan sembako, keperluan sekolah anak-anak, hingga menawarkan pekerjaan kepada sang suami bila membutuhkan. Raffi paham betul pesan terakhir Empo Alpa bukan hanya amanah untuk dirinya pribadi, tetapi juga titipan besar agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa sendirian. Sikap Raffi membuat sang suami terharu, bahkan sempat menangis sambil memeluk kiriman paket tersebut. Anak-anak Empo Alpa pun mulai berangsur-angsur menerima kenyataan. Mereka tak lagi menangis setiap saat, namun menggantinya dengan cara lebih positif, belajar dengan giat,
saling menyayangi, dan menjaga ayah mereka. Anak pertama berkata pada ayahnya, "Kita harus bikin mama bangga dari surga." Kalimat polos itu membuat sang ayah merasakan semangat baru. Ia merasa kehadiran Empo Alpa seakan masih mendampingi mereka dalam bentuk kekuatan yang tidak kasat mata. Meski sering tertawa saat mengenang candaan sang ibu, namun setiap malam mereka tetap berkumpul membaca doa. Foto Empo Alpa yang kini diberi bingkai putih masih ditempel di dinding ruang keluarga. Di bawah foto tersebut, ditempelkan kertas kecil bertuliskan pesan, "Jangan lupa bahagia," kalimat yang selalu diucapkan Empo Alpa setiap kali meninggalkan rumah. Kalimat itulah yang kini menjadi moto hidup keluarga kecil tersebut. Sebagai bentuk penghormatan, sang suami merencanakan untuk mengadakan pengajian 40 harian yang lebih besar dan mengundang para sahabat artis almarhumah. Ia ingin menunjukkan betapa Empo Alpa bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik semua orang yang pernah tertawa dan berbahagia karena kehadirannya di layar kaca. Persiapan pun dilakukan dengan bantuan tetangga, sementara anak-anak turut membantu menata kursi dan menyiapkan bunga. Pada hari pengajian tersebut, suasana haru kembali menyeruak. Satu persatu sahabat dekat Empo Alpa berdatangan membawa kenangan. Mereka membacakan doa dan menceritakan betapa Empo Alpa selalu menjadi sumber semangat di lokasi syuting. Beberapa artis tidak kuasa menahan tangis ketika melihat anak-anak almarhumah duduk rapi memakai baju putih, berdoa sendu untuk ibunya. Semua sepakat bahwa Empo Alpa telah meninggalkan warisan kebahagiaan yang luar biasa di hati semua orang. Sang suami berdiri di hadapan hadirin sambil menahan tangis. Ia menyampaikan rasa terima kasih untuk semua doa dan dukungan. Dalam suara bergetar, ia berkata bahwa hidup memang terasa sangat berat sejak kepergian istrinya, namun ia yakin Empo Alpa bahagia melihat semua orang saling menyayangi seperti ini. Ia pun kembali mengingatkan pesan istrinya kepada Raffi Ahmad, membuat semua yang hadir terdiam mengenang kalimat itu. Pesan sederhana tapi dalam, untuk terus menebar kebahagiaan. Meskipun banyak tangis, pengajian itu diakhiri dengan senyuman. Semua orang merasa pulang membawa kehangatan doa dan kenangan manis. Anak-anak Empo Alpa memeluk foto ibunya sebelum tidur malam itu, berkata pelan, "Mama, kami bahagia walau masih rindu." Sang ayah mengelus kepala mereka sambil menatap langit, berharap mimpi malam itu mempertemukan mereka sejenak dengan perempuan terpenting dalam hidup mereka. Jika pada awalnya rumah terasa gelap, perlahan rasa duka itu berubah menjadi cahaya semangat. Anak-anak mulai kembali beraktivitas penuh semangat di sekolah. Sang suami pun mulai membuka diri menerima pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan Raffi Ahmad. Ia paham inilah satu-satunya cara untuk menjalankan amanah Empo Alpa. Karena bagi mereka, cara terbaik mencintai seseorang yang telah tiada bukanlah tenggelam dalam kesedihan, melainkan melanjutkan hidup dengan penuh senyum seperti yang selalu dilakukan oleh Empo Alpa semasa hidup. Hari demi hari berlalu, kerinduan tidak pernah hilang. Namun keluarga itu kini lebih kuat. Mereka percaya cinta Empo Alpa tidak pernah pergi, hanya beralih bentuk menjadi doa dari surga. Dan setiap kali rindu itu datang, mereka cukup menatap foto Empo Alpa sambil mengucapkan pesan sederhana yang pernah menjadi nafas hidupnya, "Jangan lupa bahagia."